Borobudur dibuat mungkin di abad ke-8, mulai abad ke-8. Setelah selesai dibangunnya Candi Kalasan, Candi Sari, Borobudur mulai dibangun. Jadi Borobudur ini dibangun, tapi kelihatannya, penampilannya pun lain dengan candi-candi yang ada di sekitar daerah situ dan pada waktu yang sama yang dibangun. Candi-candi ini biasanya meninggi. Borobudur datar. Candi-candi ini biasanya mempunyai ruangan di dalamnya sebagai sanggar pamujan. Di Borobudur tidak ada. Karena Borobudur ini dibangun seperti galeri untuk memperagakan sutra-sutra. Ukiran yang ada di Borobudur itu totalnya 2000 lebih. Dari 2000, 1400 berapa, itu yang disebut naratif atau punya message, punya pesan. Misalnya ya, Borobudur itu yang paling bawah, ada panel 160 panel, ini menerangkan dan sebetulnya memaparkan sutra yang ada pada waktu itu dan sampai sekarang masih ada, yang namanya Karma Wibangga, yang paling bawah. Mengajarkan kita tentang karma. Jadi orang yang bilang Candi Borobudur ini ada bukit, terus yuk dibangun candi ini, tidak betul sebetulnya. Tapi memang iya, Candi Borobudur itu dibangun di atas bukit. Dulunya ada 3 bukit. Bukit A, ini Bukit Daki, Bukit B, terus Bukit C. Yang terjadi, yang dipilih itu Bukit B yang di tengah. Mulai dibangun seperti tembok di sekeliling Bukit B, sambil ngepras Bukit A dan Bukit C untuk muruk di dalam Bukit B. Ini sistemnya. Sambil dibangun, sambil diuruk. Gambar berikutnya coba. Seperti ini. Ya, diketok Bukit A, ditumpuk. Yang coklat muda, ini apa? Yang tanah asli. Terus yang diarsir ini itu adalah tanah hurukan, potongan dari Bukit A dan Bukit C. Kelihatan ya? Nah, ini juga pinter karena pikirnya kan gini nih. Kalau bikin tembok candi itu ya, tembok di sini, Borobudur itu hujannya sering. Mungkin dia sama seringnya seperti Bandungan ya. Bandungan juga hujan sering juga ya. Di Borobudur hujannya sering. Jadi sambil bangun, air hujan ini bisa masuk di tengahnya kan. Tapi kan bisa lari di bawahnya. Ya, air masuk di tengah meskipun bangun. Ini kan seperti bangun bak ini ya. Tapi kan kalau hujan di tengah, airnya turun. Tapi mereka ini nggak tahu, kita tahunya juga baru di tahun 70-an. Bahwa ternyata ini yang warnanya agak coklat tua, paling tua, garis di bawah. Ini ada lapisan yang paling bawah, ternyata lapisan ini hampir kedap air. Seperti plastik, seperti lempung sebetulnya, lumpur, tapi hampir kedap air. Jadi pada waktu air masuk di tengah Borobudur, di tengah bangunannya ini, airnya nggak bisa keluar. Tertampung di dalamnya. Kira-kira apa yang terjadi? Ditekankan temboknya ya, makanya temboknya mau melorot. Nah mau melorot, ini makanya mereka ini bingung rotonan. Ya, gimana enaknya gitu? Padahal di paling bawah sudah diukir yang namanya Karma Wibangga, hampir jadi. Tapi terus diputuskan harus diganjel. Next slide. Ini. Jadi dibangun temboknya, tengahnya sudah diuruk, terbuka, waktu hujan datang, air tidak bisa keluar dari bawahnya. Seperti bangun gini. Terus makanya next one. Makanya dibangun tembok untuk
menopang ini. Jadi sekarang kalau kita ke Borobudur, mungkin banyak kita tidak ngelegewo ya. Yang paling bawah itu sebetulnya topangan candi supaya candinya nggak melorot. Topangannya itu 4 meter tingginya, lebarnya 7 meter sekeliling candi. Jadi candinya ini tidak melorot. Meskipun di paling bawah ini sebetulnya sudah ada ukirannya. Nah, ukirannya ini tidak diambil Pak Sugiat, karena tujuannya untuk memberi pelajaran untuk kita bahwa landasan hidup itu mengenal yang namanya karma. Merespek yang namanya karma. Saya ulangi lagi ya, karma itu berarti bukan mengatakan sebab akibat atau apalagi kok bilang nasib atau suratan, itu sama sekali tidak. Ajaran karma itu untuk mengingatkan kita bertanggung jawab kepada atas perbuatan, semua perbuatan kita dan perkataan kita, karena kualitas hidup kita ke depan itu tergantung dari perbuatan kita sekarang. Makanya kita harus hati-hati, makanya belajar semati salah satu untuk memastikan supaya hidup kita nanti ke depannya ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena yang kita khawatirkan kan kehidupan berikutnya. Ya, 3 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau kehidupan ke depannya gitu. Nah, itu kita yang buat. Tapi yang kita alami sekarang sudah terlambat. Ini sudah terbentuk. Makanya, karma itu bukan suatu pelajaran yang negatif atau untuk sesuatu yang ditakuti, apalagi kok ngomong, ya wis karmaku. Memang benar, yang kamu alami itu karmaku gitu ya. Tapi itu berarti bukan salahku ya, karena karma ini dawa sekali, panjang sekali. Jadi nggak bisa kita itu bilang terjemahan karma sebagai hukum sebab akibat ini sangat tidak menolong, dan itu tidak tepat sebetulnya. Yang benar, karma itu pelajaran tentang keterkaitan antara sebab dan akibat perbuatan kita. Ini agak panjang definisinya, beda banget antara ini nyebab itu atau mengatakan kalau kita berbuat begini ini nanti berakibat loh. Ya, beda kan? Anyway, nanti kita kembali ke sana. Makanya dulu terus dibangun ini kita tidak ngegewo. Pada setelah tadi cerita buyut cicit dari salah seorang lulusan Loyola, wah kita sama-sama kampanye Loyola di sini nih, mengatakan bahwa ini adalah cicit atau dari yang ikut menunjukkan Raffles tentang keadaan Candi Borobudur. Pada waktu Candi Borobudur itu ditemukan kurang lebih di abad ke-18 diusahakan untuk digali lagi di abad 18 oleh Raffles dan pembantu-pembantunya. Itu mulainya sebetulnya sang bupati ini memberitahu Raffles ada gundukan besar di dekat Bumi Segoro di sana. Pada kurang lebih abad akhir berapa tahun setelah ditemukan Raffles, gubernur residen direktur di sana yang namanya Eisenman ini jalan-jalan, dia lihat kok ada pingulan di lantai Borobudur ini. Lalu dia bilang, ini kok ada pingulan, mau ditelusuri. Diambil batu-batunya, baru dia tahu kalau di paling dasar ada ukirannya ini. Dia baru tahu kalau ternyata ada ukiran yang hijau ini. Itu ukiran Karma Wibangga. Sekarang kalau kita ke Borobudur, hanya di ujung tenggara dibuka sedikit untuk ditunjukkan. Selebihnya tertutup. Nah, ini dibuka dan difoto satu persatu. 160 panel. Hanya dengan begitu kita ini bisa tahu isinya apa dan seperti apa. Ini yang namanya, ini di selatan,
ini barat. Jadi bisa kita bayangkan ya, batu ini ikut tinggi sekali kan itu tanggulnya, ya 4 meter tingginya. Ini dicopot, diambil fotonya, diambil, kemudian ditutup kembali sampai sekarang. Karena kalau tidak melorot nih. Nah ini yang dibuka, hanya ini yang dibuka sekarang, yang di Tenggarai. Jadi sekarang kalian tahu, bisa cerita ke orang-orang bahwa ini mengurai kita loh, ono sambungannya gitu kan. Ada sambungannya di sana. Berikutnya di atasnya ini adalah banyak sekali panel-panel berapa ratus. Ini adalah kumpulan cerita-cerita Jataka atau dan Awadana. Diakhiri dengan yang paling atas di tembok utama Borobudur. Ini sutra yang disebut Lalita Wistara. Lengkap sutranya 120 panel dibikinnya. Kemudian kalau kita naik ke tingkat yang atasnya lagi, mulai dari situ, kecuali di tembok balustrade yang pagar yang di luar, itu masih ada cerita Awadananya. Dari situ sampai di atas, sebelum stupa-stupa kecil ada, itu memaparkan satu sutra yang namanya Gandavyuha Sutra. Gandavyuha Sutra ini merupakan sutra terakhir dari kumpulan sutra yang disebut Avatamsaka Sutra. Untuk sedikit perbandingan ya, Borobudur dibangun kurang lebih tahun 780-an. Di tahun 790 berapa, ada raja di India, di Odisha, ini menulis sutra Gandavyuha, menyalin dengan tulisan tangan beliau sendiri, dengan tinta emas. Akhirnya tulisan beliau ini dipersembahkan ke Kaisar Sejong di zaman Tang dinasti di Tiongkok. Ini sutra Gandavyuha. Kaisar di Tiongkok menerima sutra Gandavyuha di tahun 790. Nenek moyang kita sudah mengukir sutra itu di Candi Borobudur 20-30 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya Buddha Dharma itu sudah ada di tanah air ini sejak lama sekali. Bahkan kalau kita mau lihat ya, yang jelas di Jawa Barat, di Batu Jaya, ini ada candi-candi yang sudah ada, candi-candi Buddhis. Diperkirakan paling tidak abad keempat, bahkan ada yang mengkirakan abad kedua. Poin saya, ini bukan untuk umum-umuan, untuk menyombongkan tentang Buddha Dharma, itu bukan. Tapi ingin menunjukkan bahwa kebudayaan Nusantara ini pada dasarnya kebudayaan yang etis dan spiritual. Dipentingkan ajar candi ini tidak dibangun untuk merayakan kebesaran raja atau apa, tapi candi ini dibangun khusus untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan untuk mencari panutan atau apa, pegangan atau ajaran. Nah, kemarin selama 5 hari ya, kita ini berbincang-bincang bahwa kalau memang betul agama Buddha di sini ini ratusan tahun ya, Candi Borobudur kan ratusan tahun ada di sini. Mestinya ajarannya nggak mungkin hilang begitu saja. Tapi dengan sangat gembira saya bisa berbagi bersama-sama di sini. Memang
ternyata tidak hilang. Ajaran-ajaran yang di Borobudur diserap oleh masyarakat di sekelilingnya dan masyarakat Nusantara pada umumnya yang sudah menjadi kearifan lokal, yang sudah menjadi kepribadian bangsa kita ini. Banyak contohnya, malam ini mungkin kita tidak bisa terlalu jelimet membicarakan ini, tapi sangat mengembirakan. Begitu banyak sekali kata-kata atau piulang-piulang dalam bahasa Jawa itu yang sangat tidak bertentangan dengan ajaran di Borobudur yang terukir. Ada sutranya. Jadi cara kita melihat ya, misalnya yang paling bawah yang namanya Karma Wibangga, kita ini sekarang sudah menemukan hampir 13 atau 14 teks Karma Wibangga dalam berbagai bahasa. Ada di Tiongkok, ada di Tokrarian, bahasa Sanskerta, dan sebagainya. Sutranya ada. Begitu juga misalnya Lalita Wistara. Ini banyak sekali versi. Dan kita juga sudah berhasil, bahkan nanti bukannya mau pamer, kita juga bawa terjemahan sutra ini. Misalnya Sutra Kandavya ini tebal sekian. Ya, Lalita Wistara juga sudah kita terjemahkan, bahkan Eko ini juga dengan timnya menerjemahkan sutra itu ke dalam bahasa Jawa. Dan sudah selesai, dia bisik-bisik. Ini kalau begitu, Eko ini jewer saya sedikit. Karena biasanya mandeknya di tempat saya ini. Mengapa kira-kira kok Borobudur dibangun? Ceritanya panjang. Saya ini agak sebetulnya bertanya-tanya, siapa yang bangun Borobudur? Dan uangnya dari mana? Dan mengapa dibangun itu? Sebab dalam sejarah, ini agak aneh sejarah Indonesia. Kita belajar tentang Tarumanegara, kita belajar tentang Brawijaya, kita belajar tentang Majapahit, kita belajar tentang Kahuripan, Kanturipan, dan sebagainya, untuk yang kuno loh, ya. Yang baru-baru jelas nanti ada banyak. Tapi ada satu negara yang adidaya, yang bahkan jarang sekali disebut, yaitu negara yang namanya Medang Mataram. Medang Mataram ini negara dari suatu turunan Wangsa Syailendra yang dimulai dengan Narapati Maharaja Sanjaya yang nanti terus sampai akhirnya pindah ke Jawa Timur melalui Raja Balitung, Pusindok, dan akhirnya sampai Erlangga, baru akhirnya negara Medang Mataram ini tidak ada lagi. Dan setelah Pusindok juga berganti, hanya saat itu berganti dari Wangsa Syailendra menjadi warga Isyana. Kita ini jarang sekali mempelajari ini di dalam sejarah. Dikatakan Raja Syailendra ini perkasa sekali. Saat itu beliau bisa berkuasa, ini ceritanya panjang. Kita akhirnya berhasil menyusun silsilahnya, tapi pada intinya pada saat itu kurang lebih di tahun 700 berapa, Raja Sanjaya ini lewat ayah ibunya dan lewat permaisuri-permaisurinya bisa menggabungkan semua kerajaan dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur. Kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sunda atau yang namanya dulunya Tarumanegara, mulai dari Raja Taruspawa menjadi kerajaan Sunda, terus akhirnya di tengah ini dulu ada kerajaan Gendan, yang terus mendeklarasikan menjadi kerajaan Galuh, dan dari kerajaan Galuh, cuma yang paling menarik, ini dulu di Jawa, kerajaan yang paling dikdaya itu namanya kerajaan Kalingga, atau kerajaan Keling. Di
dikatakan ada kemungkinan ibu kotanya itu mungkin yang satu ada di Jepara, karena di Jepara itu masih ada makam Ratu Sima, yaitu suami istri dari raja yang namanya Kartikeya Singa. Ratu Sima itu luar biasa. Juga mungkin dari Jepara melebar sampai ke Pekalongan. Karena dikatakan Pekalongan ini kata dasarnya juga dari Keling, Raja Keling nggak beda. Kemarin selama kita di Borobudur, kita tunjukkan, ditemukan kapal di Rembang itu luar biasa besarnya. Dan ternyata dulu kerajaan Kalingga ini kerajaan adidaya. Angkatan lautnya ditakutin orang. Ya. Dan kok kita tahu ternyata ada prasasti yang ditemukan di Thailand Selatan. Lucu ya, agak jauh. Di Thailand Selatan, di daerah yang namanya Ligor, atau ya di daerah Ligor ini, Nakontan Samarat namanya, di kurang lebih di daerah Thailand Selatan ditemukan prasasti. Dikatakan di situ itu dulu ada raja dari Wangsa Syailendra yang datang beserta putra mahkotanya. Ternyata mereka itu membebaskan daerah Jaya dari serbuan orang-orang dari Chenla, dari Kamboja, yang akhirnya berhasil diusir kembali. Jadi dulu pusat di sekitar situ yang kita biasanya mengenalnya sebagai Sriwijaya. Sriwijaya itu bukan satu negara ternyata. Adalah suatu konfederasi pelabuhan-pelabuhan, kurang lebih ada 16 atau 15 atau 16 pelabuhan-pelabuhan di sekitar Selat Malaka, Laut Thailand di sana. Kebetulan waktu itu yang memimpin itu dari Tanah Jawa. Beliau mengirim angkatan lautnya. Akhirnya berhasil mengusir Chenla dari Kamboja itu kembali ke Kamboja, membebaskan saya ini dari penjajahan. Saya cerita ini ada alasannya ya. Kalau buat kita yang pernah ke Borobudur, lihat kan di Borobudur itu banyak ukiran-ukiran kapal. Ada 11 ukiran kapal. Kapalnya itu bukan kapal pesiar atau apa, tapi kapal angkatan laut, kapal perang yang disebut. Lucu kan ya, kapal di Magelang. Ternyata negara Kalingga itu negara pesisir. Dan akhirnya diketahui dan dipimpin oleh raja yang namanya Panangkaran. Panangkaran ini anak dari Raja Sanjaya, penemu Wangsa Syailendra. Terus ada prasasti yang namanya Prasasti Sangkara. Dalam prasasti itu ditulis oleh mengenai Raja Syailendra, Raja Sanjaya. Rupa-rupanya Raja Sanjaya ini pada waktu beliau mau meninggal, 8 hari ini tersiksanya luar biasa. Sehingga sebelum meninggal beliau pesan ke anaknya, supaya kalau bisa carilah tradisi atau agama yang tidak berdasarkan kekerasan, tapi berdasarkan welas asih. Makanya mulai dari Panangkaran, mulai dikenal ajaran Buddha Dharma. Semuanya. Mulai dari saat itu Wangsa Syailendra selalu membesarkan Buddha Dharma, dan raja mulai dari Panangkaran dengan anaknya yang namanya Dananjaya, terus nanti cucunya ini yang namanya Samaratungga, terus anaknya yang namanya Pramodawardhani, itu yang akhirnya meresmikan selesainya Borobudur. Jadi Borobudur ini dibangun paling tidak 3 generasi. Lah, kok yo gelem-geleme gitu ya, punya proyek yang panjang sekian, yang
mereka tahu persis bahwa tidak akan bisa melihat hasilnya. Coba kita bayangkan ya, ini dikatakan paling sedikit Borobudur itu 60 tahun pembangunannya. Ya, kalau pemahat itu karirnya mungkin 10-15 tahun, 60 tahun itu 3 atau 4 generasi pemahat yang memahat Borobudur ini. Pertanyaannya, mengapa Borobudur itu dibikin?